Pada video kali ini, kita akan membahas mata kuliah Teori Perspektif Gender pada pertemuan ke-9 part 2. Isi presentasi ini telah disiapkan oleh Dr. Siti Aminah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai queer theory. Judith Butler sebagai feminis postmodern merespon ide feminis modern yang berbicara tentang isu-isu gender. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana dengan perempuan? Butler bertanya kepada feminis modern apa yang dimaksud dengan perempuan. Butler menolak sama sekali gagasan bahwa perempuan dapat dipahami sebagai kategori konkret. Dia bilang menafsirkan identitas gender sebagai fiksi yang tidak stabil. Dia mengkritik feminis modern karena tetap berada dalam batas-batas kategori biner tradisional yang dalam pandangannya melanggengkan seksisme. Butler memberikan genealogi kritis kategori gender dalam domain diskursif yang sangat berbeda. Feminis modern melakukan pemisahan dan pemisahan itu ditentukan secara biologis atau jenis kelamin. Secara khusus, Butler mengkonseptualisasikan subjektivitas gender sebagai identitas cair dan berpendapat bahwa subjek individu tidak pernah secara eksklusif laki-laki atau perempuan, melainkan selalu dalam keadaan fluks yang bergantung secara kontekstual. Artinya, subjektivitas gender bukanlah sesuatu yang tetap atau esensial, tetapi serangkaian tindakan yang berkelanjutan, suatu pengulangan dan ritual. Konsekuensinya, Butler tahun 1993 berusaha untuk menjelaskan praktik di mana gender terjadi. Pandangan bahwa gender adalah performatif menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai esensi internal gender diproduksi melalui serangkaian tindakan yang berkelanjutan, yang dikemukakan melalui gaya tubuh yang digenderkan. Dengan cara ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai fitur internal dari diri kita sendiri adalah salah satu yang kita antisipasi, dan bagi Butler, apa yang kita anggap sebagai esensi internal gender diproduksi melalui serangkaian tindakan yang berkelanjutan yang dikemukakan melalui gaya tubuh yang digenderkan. Jenis kelamin adalah sejenis peniruan yang terus-menerus yang dianggap nyata. Selain menjadi ahli teori feminis terkemuka, Butler adalah salah satu tokoh terpenting dalam teori queer. Teori queer muncul dari studi gay atau lesbian yang pada gilirannya muncul dari studi gender pada 1980-an. Hingga tahun 1980-an, istilah queer memiliki konotasi yang menghina, yang berarti aneh atau luar biasa. Namun, ahli teori queer termasuk Butler menggunakan istilah ini, semua perilaku seksual, semua konsep yang bukan perilaku seksual dengan identitas seksual, dan semua kategori seksualitas normatif dan menyimpang adalah konstruksi sosial yang menciptakan jenis makna sosial tertentu. Singkatnya, seks adalah norma. Dengan demikian, penekanan utama dalam semua proyek ini, gay, lesbian, queer, feminis, adalah bahwa kategori perilaku seksual normatif dan menyimpang tidak dibangun secara biologis, melainkan dibangun secara sosial. Berbeda dengan mereka yang memandang seksualitas sebagai biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Butler memandang seks tidak lebih sebagai kategori alamiah daripada gender. Dia mengkonseptualisasikan norma gender sebagai penataan biologi dan bukan sebaliknya. Dia menginformasikan pandangan yang lebih konvensional. Butler tidak menyangkal jenis perbedaan biologis tertentu, tetapi dia berusaha menjelaskan kondisi diskursif dan institusional di mana perbedaan biologis tertentu yang sewenang-wenang menjadi karakteristik seks yang menonjol. Dia menekankan bahwa seksualitas adalah rangkaian kompleks dari aktivitas individu dan kekuatan institusional, dari kode dan kekuatan sosial yang berinteraksi untuk membentuk ide-ide tentang apa yang normatif dan apa yang menyimpang pada saat tertentu, dan yang kemudian menghasilkan kategori-kategori alamiah, esensial biologis, atau pemberian Tuhan. Butler berusaha menunjukkan bagaimana suatu norma dapat benar-benar mewujudkan tubuh, yaitu bagaimana tubuh tidak hanya diinvestasikan dengan suatu norma, tetapi juga dalam arti tertentu dianimasikan oleh suatu norma atau dibentuk oleh suatu norma. Secara khusus, Butler mendeskripsikan matriks heteroseksual di mana laki-laki yang pantas dan perempuan yang pantas diidentifikasi sebagai heteroseksual. Butler menunjukkan bahwa kesatuan esensial antara seks biologis, identifikasi gender, dan heteroseksualitas tidak ditentukan oleh alam. Kesatuan ini adalah ilusi yang dimediasi melalui sistem makna budaya yang mendasari pemahaman kita tentang perbedaan anatomis yang material. Gender dapat dibuat ambigu tanpa mengganggu atau mereorientasi seksualitas normatif sama sekali.
Jadi, misalnya Butler menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kaum gay bukanlah fungsi seksualitas mereka, melainkan kegagalan mereka untuk menjalankan norma. Karena heteroseksualitas didasarkan pada perbedaan biner antara laki-laki dan perempuan, ada gender yang dibangun secara sosial di mana heteroseksualitas adalah pusatnya, yang menginformasikan pemahaman kita tentang biologi manusia. Biner maskulin atau feminin tidak hanya membentuk kerangka eksklusif di mana kekhususan itu dapat dikenali, tetapi dalam setiap cara lain kekhususan feminin sekali lagi sepenuhnya didekontekstualisasikan dan dipisahkan secara analitis dan politis dari konstitusi kelas, ras, etnisitas, dan sumbu hubungan kekuasaan lainnya yang keduanya merupakan identitas dan menjadi gagasan tunggal tentang identitas sebagai istilah yang salah. Dengan demikian, tidak masuk akal untuk mendefinisikan gender sebagai interpretasi budaya tentang seks, jika seks itu sendiri adalah kategori gender. Gender seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai prasasti budaya tentang makna dari jenis kelamin yang telah ditentukan sebelumnya.